Pada episode podcast sebelumnya, kita bersama-sama membedah inti baja kekuatan Amerika. Hal ini tidak terletak pada sumber minyak yang luas di Caracas, namun pada angka-angka yang menari-nari di sistem SWIFT dan hak istimewa dolar untuk mencetak uang tanpa batas. Namun ada pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh orang-orang yang sadar. Jika tahta dolar begitu penting, apakah ada orang sebelum Maduro yang berani menyentuhnya? Dan bagaimana nasib mereka? Hari ini kita tidak akan membicarakan masalah yang ada. Kita akan kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan para hantu. Mereka yang pernah menjadi hegemoni satu arah, mereka yang juga memiliki pasukan yang kuat dan sumber daya yang tak ada habisnya. Namun pada akhirnya mengakhiri hidup mereka di tempat perlindungan yang sempit atau kematian mendadak. Saddam Hussein dari Irak, Muammar Gaddafi dari Libya, mereka tidak mati karena mereka adalah tiran. Dunia ini tidak kekurangan para tiran yang sangat terguncang oleh Washington. Mereka mati karena melakukan dosa yang tak termaafkan dalam kode bungkam mafia keuangan global. Mereka mencoba menjual minyak tanpa menggunakan dolar AS. Selamat datang di sudut tergelap dalam sejarah geopolitik saat ini, kutukan petrodolar bagi para penantang. Selamat datang di Hidden Self, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Nama, senjata pemusnah massal, dan kematian Saddam Hussein. Mari kita kembali ke tahun 2003. Seluruh dunia menahan napas ketika rudal jelajah AS menghujani ibu kota Irak, Baghdad. Alasan yang mereka sampaikan di setiap surat kabar arus utama saat itu adalah bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Alasan yang terdengar sangat mulia dan manusiawi, melindungi perdamaian dunia. Namun 20 tahun kemudian, ketika api dan asap sudah hilang dan puing-puing tertutup debu, apa yang ditemukan orang-orang? Tidak ada senjata kimia sama sekali, tidak ada jejak nuklir. Jadi mengapa AS bersedia menghabiskan miliaran dolar, menukarkan darah banyak nyawa, dan memobilisasi ratusan ribu tentara untuk menggulingkan seseorang yang mereka tahu tidak mampu melakukan pembalasan? Jawabannya terletak pada peristiwa yang terjadi 3 tahun sebelumnya, pada November 2000. Saat itu, Saddam Hussein, seorang pemimpin yang arogan namun sangat realistis, mengambil keputusan bunuh diri secara geopolitik. Dia mengumumkan bahwa Irak tidak akan lagi menerima dolar AS sebagai ganti minyak. Sebaliknya, Irak akan menjual minyak dalam euro. Bagi orang normal, itu hanyalah perubahan mata uang asing, bukan? Namun bagi Washington, hal ini merupakan deklarasi perang langsung terhadap sistem petrodolar. Bayangkan jika Irak, negara dengan cadangan minyak yang sangat besar, berhasil beralih ke euro, maka negara-negara OPEC lainnya akan melihat jalan keluar dari kendali AS. Pada saat itu, permintaan dolar dunia akan berkurang dan mesin pencetak uang AS harus dihentikan. Sederhananya, kebutuhan untuk menimbun dolar serta jumlah negara yang perlu menggunakan dolar sebagai mata uang cadangan akan berkurang secara signifikan. Dan Amerika tidak bisa membiarkan Saddam Hussein bertahan untuk membuktikan bahwa dunia bisa berfungsi tanpa USD. Kematian Saddam Hussein di tiang gantungan pada tahun 2006 bukanlah sebuah keadilan bagi rakyat Irak. Ini adalah pesan darah ke seluruh dunia Arab. Minyak boleh menjadi milik Anda, tetapi unit yang menghargainya harus menjadi milik kita. Siapapun yang berani mengubah aturan main harus dihancurkan. Mimpi dinar emas dan hukuman mati bagi Muammar Gaddafi. Jika Saddam Hussein menjadi penantang dengan memilih mata uang kuat lainnya, Muammar Gaddafi dari Libya melangkah lebih jauh. Dia ingin menciptakan aturan main yang benar-benar baru. Gaddafi bukanlah seorang politisi biasa, ia adalah seorang pemimpi yang ambisius. Ia memahami bahwa baik itu dolar AS atau euro, negara-negara Afrika dan dunia Arab masih menjadi budak sistem keuangan Barat. Dan apa mimpinya? Ini adalah persatuan Amerika Serikat dengan satu mata uang tunggal yang disebut dinar emas. Gaddafi ingin menggunakan 143 ton cadangan emas Libya untuk mendukung mata uang baru. Dia menyerukan negara-negara Muslim dan Afrika untuk bersatu dan menggunakan emas untuk membayar minyak, bukan kertas hijau AS yang tidak berharga. Mari kita berhenti sejenak untuk memikirkan dampak destruktif yang mengerikan dari gagasan ini bagi Washington. Mata uang real yang didukung emas, yang digunakan oleh blok yang memiliki sebagian besar sumber daya bumi, bukanlah sebuah tantangan. Hal ini adalah pembangunan kembali benteng keuangan baru, yang secara langsung mengancam akan meruntuhkan posisi unik dolar saat ini. Dan apa yang terjadi? Pada tahun 2011, dengan kedok melindungi warga sipil, zona larangan terbang ditetapkan dan aliansi NATO melakukan intervensi militer di Libya. Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri AS saat itu, tersenyum cerah di televisi ketika mendengar berita pembunuhan Gaddafi. Kami datang, kami melihat dan dia meninggal. Email-email yang kemudian dibuka dari kantor Clinton menegaskan kebenaran yang sebenarnya. Alasan sebenarnya intervensi di Libya bukanlah karena demokrasi, namun ketakutan bahwa dinar emas Gaddafi akan melemahkan kekuatan Prancis di Afrika dan mengancam stabilitas sistem keuangan Barat. Libya, dari negara dengan standar hidup tertinggi di Afrika, negara tanpa utang luar negeri, terlempar ke dalam lubang hitam perang saudara, kemiskinan dan kekacauan. Itulah harga yang harus dibayar karena berani memimpikan kemandirian finansial. Venezuela dan Maduro penerus atau korban berikutnya? Sekarang mari kita melihat kembali Venezuela saat ini. Saat Anda melihat Nicolas Maduro diadili oleh AS sebagai penjahat narkoba,
Dan saat Anda melihat AS memberikan hadiah 15 juta dolar untuk kepalanya, tenanglah sedikit. Apakah AS benar-benar peduli dengan masalah zat terlarang? Jika mereka peduli, mengapa sekutu mereka di Amerika Selatan yang memiliki rute besar untuk mengangkut zat-zat ilegal ke Amerika masih menerima bantuan militer secara rutin? Venezuela melakukan kejahatan yang sama, dalam tanda kutip, seperti Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Di tengah embargo, Maduro melakukan apa yang paling ditakuti Washington. Pertama, dia menerima pembayaran minyak dalam yuan Tiongkok. Kedua, ia membangun saluran untuk menukar minyak dengan emas langsung dari Iran dan Rusia. Dan ketiga adalah niat meluncurkan mata uang digital Petro untuk melewati sistem SWIFT. Maduro berusaha membuktikan kepada dunia bahwa hak istimewa Amerika dapat diretas. Dan itulah mengapa Washington tidak bisa tinggal diam. Mereka tidak bisa membiarkan Venezuela menjadi Irak kedua atau Libya kedua melalui invasi militer langsung, karena konteks dunia kini telah berubah. Namun mereka menggunakan senjata biologis finansial untuk mencekik negara ini dari dalam. Penangkapan rekan-rekan Maduro oleh AS, pembekuan semua aset asing di negara ini, dan kemudian pengakuan pemerintahan sementara, semuanya hanyalah langkah dalam kampanye yang disebut eksekusi pemberontak. Logika mafia. Mengapa yang kuat tidak pernah memaafkan? Mengapa Amerika harus begitu kejam? Mengapa mereka tidak membiarkan negara-negara kecil seperti Venezuela atau Libya menentukan nasib keuangan mereka sendiri? Jawabannya terletak pada sifat sistem keyakinan. USD tidak didasarkan pada emas, namun didasarkan pada kepercayaan. Keyakinan bahwa USD adalah satu-satunya hal yang dapat Anda gunakan untuk membeli energi. Hanya satu celah kecil yang muncul, hanya satu negara yang berani menantang dengan impunitas, dan seluruh dunia akan menyadari bahwa dewa dolar sebenarnya hanyalah raksasa yang berada di atas tanah liat. Misalnya, di masa lalu, jika Saddam Hussein berhasil dengan euro, jika Gaddafi berhasil dengan dinar emas, dan jika Maduro berhasil dengan yuan atau petro, AS akan kehilangan haknya untuk mengenakan pajak secara global. Mereka tidak akan mampu mencetak uang untuk membayar armada kapal induk mereka, mereka akan menghadapi hutang mereka sendiri sebesar 31 miliar dolar. Itu adalah keruntuhan eksistensial. Oleh karena itu, bagi Washington, menggulingkan pemberontak bukanlah suatu pilihan, melainkan naluri untuk bertahan hidup. Kita hidup dalam momen bersejarah yang sangat aneh. Saddam Hussein dan Gaddafi tumbang sendirian karena saat itu Amerika merupakan satu-satunya negara adidaya yang unipolar. Namun Maduro saat ini berbeda. Di belakang Maduro tidak hanya terdapat sumur minyak yang terpencil tetapi juga meningkatnya aliansi dengan Rusia dan Tiongkok yang juga berupaya memutus rantai USD kutukan petrodolar telah berlaku selama setengah abad terakhir. Ini melenyapkan dinasti dan mengubah banyak kota makmur menjadi tumpukan abu. Namun kali ini di Venezuela, perang menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Pelajaran dari hantu Saddam dan Gaddafi memberi kita sebuah kenyataan yang mengerikan. Dalam geopolitik tidak ada benar atau salah, tidak ada baik atau jahat, yang ada hanya mereka yang mengikuti aturan main dan mereka yang berani menantangnya. Venezuela bisa saja menjadi korban berikutnya dari kutukan ini, atau mereka bisa menjadi celah pertama yang menandakan runtuhnya kerajaan moneter. Namun apapun hasilnya, ingatlah bahwa ketika Anda mendengar khotbah tentang demokrasi atau hak asasi manusia dari para penguasa, lihatlah sumur minyak atau aliran uang. Di sana Anda akan melihat wajah sebenarnya dari permainan kekuasaan. Ketika Venezuela menjadi laboratorium kerajaan. Mengapa Maduro belum juga jatuh? Jawabannya tidak terletak pada kekuatan tentara Venezuela. Jawabannya ada pada para pemain di papan catur ini. Tampaknya Maduro tidak bermain catur sendirian. Yang berdiri di belakangnya adalah bayang-bayang dua raksasa yang ingin menggulingkan tatanan unipolar AS, Rusia dan Tiongkok. Di bagian podcast berikut ini, kita akan mengungkap kebenaran yang selalu coba disembunyikan oleh media barat. Venezuela bukan lagi negara merdeka seperti biasanya. Negara ini telah berubah menjadi laboratorium kelangsungan hidup di mana Rusia dan Tiongkok menguji senjata finansial dan militer baru sebagai persiapan menghadapi konfrontasi habis-habisan dengan Washington. Rusia dan perisai baja di halaman belakang Amerika. Lihatlah bagaimana Rusia hadir di Venezuela. Ketika Washington mengumumkan bahwa semua opsi telah dibahas, termasuk intervensi militer, pesawat pengebom strategis Tu-160 Rusia tiba-tiba mendarat di Caracas. Hal ini merupakan tamparan langsung terhadap doktrin Monroe Amerika, doktrin yang menganggap seluruh Amerika Selatan sebagai halaman belakangnya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Namun Putin tidak membantu Maduro karena kebaikannya. Rusia memandang Venezuela sebagai pion strategis. Pertama adalah kekuatan jera. Rusia membutuhkan pintu depan yang berada tepat di samping Amerika untuk menanggapi ekspansi militer NATO ke timur. Ketika AS menekan Rusia di Ukraina, Rusia akan mengingatkan AS dengan penasihat militer dan kontrak senjata di Venezuela. Yang kedua adalah pialang energi. Ketika Venezuela terkena embargo, perusahaan minyak dan gas Rusia seperti Rosneft turun tangan. Mereka tidak hanya mengeksploitasi tetapi juga membantu Maduro membersihkan minyak, mengangkut minyak selundupan melalui armada bayangan untuk dijual ke seluruh dunia. Rusia memperoleh keuntungan besar dari hal ini, sekaligus memegang kendali energi salah satu negara paling kaya minyak di dunia.
Bagi Moskow, Venezuela akan menjadi ujian soft power, bagaimana mempertahankan rezim sekutu di bawah tekanan maksimum AS tanpa melepaskan tembakan. Dan sejauh ini, tes tersebut menunjukkan beberapa hasil positif. Tiongkok dan strategi, hujan jangka panjang, membangun kerajaan dengan utang. Jika Rusia adalah perisai militer, maka Tiongkok adalah sumber keuangan kehidupan. Ketika AS menerapkan sanksi yang tegas, Tiongkok menggunakan imbalan berupa uang tunai. Selama dekade terakhir, Beijing telah mengucurkan lebih dari 60 miliar dolar ke Venezuela. Bantuan ini bukanlah bantuan yang tidak dapat dikembalikan. Ini adalah jenis diplomasi jebakan utang yang diperhitungkan dengan sangat canggih. Venezuela akan membayar utangnya dengan minyak mentah. Artinya, meski Maduro diembargo dengan dolar, ia masih bisa menukar minyak dengan barang-barang seperti kebutuhan pokok dan teknologi kontrol sosial dari Tiongkok. Namun yang lebih penting daripada uang tunai, Tiongkok menggunakan Venezuela sebagai laboratorium untuk sistem keuangan dedolarisasi. Mereka mendorong Maduro menggunakan yuan untuk pembayaran. Mereka membantu Venezuela membangun sistem kartu nasional, sebuah alat koneksi digital untuk distribusi makanan, namun sebenarnya merupakan sistem pengawasan sosial yang berbasis pada data besar. Tiongkok ingin membuktikan bahwa suatu negara masih bisa eksis, berdagang, dan mengoperasikan masyarakat sepenuhnya tanpa memerlukan teknologi atau mata uang Amerika. Dan jika model ini berhasil di Venezuela, Tiongkok akan menjualnya ke seluruh negara berkembang. Begitulah cara mereka diam-diam menggali fondasi kerajaan Amerika. Pertarungan ditentukan berdasarkan angka. Berhati-hatilah untuk menyadari hal ini, Venezuela adalah tempat terjadinya perang dedolarisasi terbesar di abad ke-21. AS menembak Venezuela dengan sanksi dari Kementerian Keuangan. Rusia merespons dengan sistem pertahanan udara S-300 dan pasukan elit seperti Wagner untuk melindungi aparat pemerintah. Tiongkok akan merespons dengan sistem pembayaran lintas batas CHIPS dengan menonaktifkan SWIFT. Mereka mengubah penderitaan rakyat Venezuela menjadi statistik di laboratorium geopolitik mereka. Setiap kali embargo AS gagal menggulingkan Maduro, para ahli strategi di Moskow dan Beijing tersenyum. Mereka belajar untuk kebal terhadap kekuatan Amerika. Venezuela adalah tempat di mana konsep dunia multipolar dibentuk dengan darah. Dan jika Maduro resmi jatuh dalam waktu dekat, maka ambisi Rusia dan Tiongkok akan gagal. Namun jika Maduro tetap eksis, hal ini akan menjadi bukti nyata bahwa era monopoli Amerika secara resmi telah berakhir. Kenyataan pahit, bidak catur tidak memiliki kebebasan. Dalam pertandingan antara saudara besar di dunia, rakyat Venezuela harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka hanyalah sandera. Washington rela membiarkan rakyat Venezuela kelaparan untuk menciptakan pemberontakan. Rusia dan Tiongkok rela membiarkan rakyat Venezuela berhutang demi mempertahankan pos terdepan anti-Amerika tanpa terjatuh. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli dengan kebebasan atau roti rakyat Caracas. Mereka hanya peduli pada posisi mereka di peta kekuatan global. Kita sedang menyaksikan pergeseran arus sejarah. Venezuela bukan lagi sekedar negara Amerika Selatan. Itu adalah lonceng kematian bagi Orde Lama. Ketika kerajaan mulai menggunakan suatu negara sebagai laboratorium, itu berarti perang yang lebih besar sudah dekat. Jangan lihat bidak caturnya, lihatlah tangan pemain caturnya. Ingat, dalam geopolitik, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Tapi teman itu bisa juga yang memasang rantai baru di leher Anda. Rusia dan Tiongkok menyelamatkan Venezuela bukan karena rasa terima kasih mereka. Mereka menyelamatkan Venezuela karena mereka tidak ingin menjadi negara berikutnya yang dioperasikan oleh AS. Mereka sedang membangun aliansi bayangan, sebuah tatanan paralel di mana dolar AS tidak lagi berharga. Jadi apa pelajaran yang didapat? Jika Anda hanya melihat protes di jalanan Caracas, Anda salah. Lihatlah kereta api yang membawa emas dan minyak dari Rusia ke Venezuela dan sebaliknya, kontra eksploitasi minyak dalam yuan, dan pakar militer Rusia menjaga sumur minyak tersebut. Inilah permainan catur sesungguhnya yang sedang berlangsung. Dan di dunia ini, jika Anda tidak memahami posisi Anda selamanya hanya akan menjadi pion yang dikorbankan di meja perjamuan kerajaan. Selamat mengambil langkah lain menuju terang kebenaran. Ini adalah Hidden Self dan kita akan bertemu lagi di lain waktu untuk memecahkan kode senjata paling dahsyat, hiperinflasi bagaimana Amerika menghancurkan suatu negara dari dalam. Sampai jumpa lagi.